Wa taujihul binti, dan mengarahkan anak perempuan ila ikhtiyariz zauji soleh, untuk memilihkan suami yang soleh. Jadi kalau punya anak perempuan, berupaya untuk mencarikan laki-laki yang soleh. Kalau punya anak laki-laki, berupaya mencarikan wanita yang soleha. Pria soleha sudah jelas menurut Nabi. Idza nudzirat sarra, kalau dipandang menyenangkan, itu salah satu kriteria soleha. Punya duit, tidak punya duit, tersenyum, bisa? Bo, punya duit, tidak punya duit, tersenyum, bisa? Itu wanita soleha loh. Idza nudirat saratka, apabila dilihat menyenangkan. Kalau dia cemberut, mukanya dilipat, itu berarti tidak soleha. Itu. Yang kedua kan kata Nabi, wa idza umirat atau atka, kalau diperintah dia taat. Sebelum ayah pulang ke rumah, jangan kemana-mana. Nah, ini namanya diperintah dia taat. Wa idza ghabat an angka hafizat alaha wa zauzaha. Kalau suaminya tidak ada, maka dia akan menjaga dirinya dan menjaga harta mala zauziyah, harta suaminya. Maka dalam Islam, seorang wanita kalau tidak ada suaminya tidak boleh memasukkan laki-laki. Begitu juga seorang suami kalau tidak ada istrinya tidak boleh memasukkan seorang wanita. Kenapa? Untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu diantara ciri-ciri wanita yang soleha. Jadi Islam sudah mencari batasan itu, mencari batasan itu. Lalu sebaiknya mencari calon menantu itu hendaklah yang jauh, al-ajnabiyah. Fatimahuz Zahra menikah dengan siapa? Bu, anaknya Rasul namanya Fatimahuz Zahra menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapa? Anak dari Abu Thalib. Abu Thalib itu siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Jadi ini dilakukan oleh Rasulullah tidak terlalu dekat persaudaraannya. Maka menikahlah dua insan ini. Kenapa agama menganjurkan untuk yang lebih jauh? Karena hubungan rumah tangga itu kan bukan hanya pernikahan dua insan, tapi pernikahan keluarga. Kalau terjadi, mohon maaf, percekcokan, tidak akur misalnya, yang bermasalah bukan hanya kedua orang ini tapi keluarga. Itu kenapa agama menganjurkan sebaiknya ajnabiyah, orang yang tidak kenal, bukan saudara. Andai pun saudara, ya saudara jauh, bukan saudara dekat. Nah, ini
seperti itu. Khawatir itu saja kalau terjadi percekcokan di antara orang yang berumah tangga. Wal hadro kulal hadri, dan berhati-hati min ijbari ayyi minhuma, dari memaksa masing-masing dari keduanya ala ziwaj, untuk melakukan pernikahan, untuk melakukan perkawinan, biman, dengan orang la yuridu, yang tidak menginginkan ziwaja, akan pernikahan, minhu, daripadanya. Jadi tapi kita juga sebagai orang tua tidak boleh memaksa anak untuk menikah dengan sesuai dengan keinginan orang tua. Orang tua sifatnya hanya membantu mencarikan wanita yang solehah atau mencarikan laki-laki yang soleh, bukan memaksa. Sebab kalau dipaksa kemudian tidak berjodoh, itu yang disalahkan siapa? Orang tua yang disalahkan. Jadi kita menurut beliau ini harus sekedar hanya membantu mencarikan yang soleh, laki-laki yang soleh atau perempuan yang soleha. Awit tadakhul, atau melakukan intervensi, ikut campur, as-safiru, yang melenyapkan, fi hayatil abna, di dalam kehidupan anak, ba'da ziwaj, setelah perkawinan, wahwa, dan yang demikian ini yuaddi, menyebabkan, fin nihayati, pada akhirnya, ila hiyaril hayatil usriyah, kepada hancurnya kehidupan keluarga, hancurnya, retaknya hubungan rumah tangga itu diantaranya adanya pihak ketiga. Siapa ketiga ini? Orang tuanya atau mertuanya. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai menjadi orang yang ketiga. Kemarin kalau nggak salah saya sudah cerita, ada sosok namanya Abu Salamah, ingin hijrah ke kota Madinah. Dia punya anak, punya istri. Tiba-tiba begitu akan berangkat hijrah ke Madinah, mertuanya datang. Hai Abu Salamah, kamu apa-apaan? Mau bawa anak saya ke Madinah? Kekayaanmu di sini, rumahmu di sini, pekerjaanmu di sini. Nanti kalau kamu ke Madinah, kamu mau ngasih makan apa anak saya? Pernah begitu, Bu? Bu, pernah begitu? Pernah gitu, Pak? Jangan. Ketika anak sudah melakukan ijab kabul, urusan suaminya, kita hanya berdoa, semoga yang dipilih oleh anak kita itu yang terbaik. Makanya kan orang zaman dulu kan melarang anak yang udah menikah makan nasi orang tuanya, betul kan, Bu? Kenapa? Supaya tidak manja. Ketika di rumahnya tidak ada beras, tidak kemudian nelpon orang tuanya, mah nggak punya beras. Ibu pernah begitu nggak? Sama mertua juga nggak? Yang benar. Mau seneng susah, jangan sampai orang tua atau mertua tahu. Kenapa? Nanti muncul pikiran orang tua atau mertua itu, anak gua belangsak nikah, bahagia sengsara. Kan gitu. Ini maka diusahakan tidak ada intervensi, tidak ada ikut campur orang tua dalam urusan rumah tangga anak.
Wa taqulul ihsaiyat, dan data statistik mengatakan anna aksaro min khamsina fil mi'ah min halatit tolak fid duwalil arabiyah taqa'u bisababi tadakhulil ahli fi hayatil abna ba'da ziwaj. Wa taqulu, dan mengatakan apal ihsaiyat, data statistik, anna aksaro min khamsina fil mi'ah min halatit tolak, bahwa lebih dari 50% perceraian, kondisi perceraian fidual arabiyati, di negara Arab, taqa'u, terjadi bisa babi tadakhulil ahli, disebabkan oleh intervensi keluarga fi hayatil abna, dalam kehidupan anak-anaknya, ba'da ziwaj, setelah melakukan pernikahan. Jadi di negara Arab sana, kata beliau, lebih dari 50% orang yang melakukan perceraian diakibatkan karena intervensi, karena ikut campurnya keluarga dalam masalah rumah tangga anak-anaknya, Pak Ibu. Jadi jangan sampai kita menambah urusan perceraian yang terjadi di pengadilan, itu disebabkan oleh ulah kita sebagai orang tua. Saya ingat betul tuh, dulu tinggal sama mertua di rumah mertua indah gitu kan. Ketika baru-baru menikah, kita orang rumah tangga cekcok mulut dengan istri itu kan biasa. Itu orang tuh mertua nggak pernah ikut campur, nggak pernah tanya juga dengan istri saya, nggak pernah ngomong juga dengan saya. Kenapa? Karena menurut mertua saya itu urusan rumah tangga. Walaupun tinggalnya bareng, terjadi cekcok, kedengeran sama mereka, ya mereka diam aja. Kenapa? Ya karena memang harusnya begitu. Selesaikan masalah yang terjadi di intern rumah tangga dengan mereka sendiri. Nah ini yang patut diperhatikan. Wawadul abna amamal khiyaris sha'b, dan meletakkan anak di hadapan pilihan yang sulit. Kalau orang tuanya sudah ikut campur, ini anak ini berada pada dua pilihan yang sulit. Bainal inhiyaz al-kamil li ragbatil ahli, antara berpihak secara total kepada keinginan keluarga, wal hukuk al masyru'ah li zaujah wal abna, dan hak-hak yang harus dipenuhi untuk istri dan anak-anak. Jadi kalau orang sudah berumah tangga, kemudian keluarga orang tua ini ikut campur, nanti anak ini bingung, Bu, Pak. Dia mau berpihak kepada orang tuanya atau berpihak kepada istrinya. Ya kan? Misalnya bercerai, kata orang tuanya, awas, jangan kasih apa-apa mantan istrimu itu. Sementara suaminya enggak tega, ini anak masih butuh, ada anak, ada istri, mungkin dia masih butuh biaya segala macam. Bingung anak, mau ikut sama orang tuanya atau mau ikut keinginannya untuk memberikan sesuatu kepada istrinya. Itu, Bu, disitulah letak mengapa kita tidak boleh melakukan intervensi ikut campur kepada rumah tangga anak-anak kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Pas. Dan mau pulang cepat.
Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita terus berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Rabbi yassirli ya man tayassarona ya sidana ya aini qultu ultufli ya man talattafana ya rabbana ya aini lalaqama salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah